Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Lailati Syami Rahmawati, NIM 18030260099. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu tauhid, yaitu hafalan. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 48, dan yang kedua yaitu surat Al-Ahqaf ayat 4, dan yang ketiga yaitu surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Baik, yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'adzima. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Pada ayat ini dijelaskan tentang firman Allah yang menyatakan bahwa sesungguhnya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya, kecuali jika si pelaku kesyirikan tersebut bertobat dari dosa syirik yang pernah dilakukannya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui mana sajakah perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada kesyirikan, sehingga kita terhindar dari dosa yang sangat berbahaya ini. Salah satu yang termasuk dari dosa atau kategori dosa syirik yaitu jimat. Selanjutnya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirku fis samawati tuni bi kitabim min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang-orang musyrik tidak sanggup membuktikan dengan dalil-dalil yang masuk akal bahwa berhala itu berhak disembah di samping Allah, karena mereka tidak dapat menunjukkan walaupun hanya satu benda kecil apapun di antara benda-benda yang ada di bumi ini sebagai ciptaan berhala itu. Bahkan yang terbukti ialah berhala itu sendiri adalah hasil ciptaan mereka sendiri. Di akhir ayat ini menegaskan bahwa di dalam kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada para rasulnya tidak terdapat satu keterangan pun yang menerangkan bahwa berhala itu harus disembah di samping Allah. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh orang-orang dahulu pun tidak terdapat keterangan yang dijadikan dasar bagi penyembahan terhadap berhala. Hal ini diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik. Hai kamu musyrik, seandainya kepercayaan menyembah berhala itu benar, cobalah kemukakan satu ayat saja dari ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran yang membenarkan kepercayaanmu itu, atau pengetahuan-pengetahuan orang-orang terdahulu yang ada pada kamu yang membenarkan kepercayaan syirik itu. Baik, selanjutnya yaitu Al-An'am ayat 74-79 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara a'attahidu asnaman alihatan inni araka qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakunanna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi
Qala hada rabbi falamma afala qala la illam yahdini la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Nabi Ibrahim menasihati ayahnya tentang penyembahan yang dilakukan terhadap berhala-berhala, mengingkari sekaligus melarangnya melakukan hal tersebut. Namun ayahnya tidak juga berhenti dari perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am tadi yang berbunyi, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara attahidu asnaman alihatan inni bari'um mimma tusyrikun. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya atau bapaknya, yaitu Azaro, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah-ilah? Maksudnya, apakah engkau mengilahkan berhala selain Allah? Inni aroka qaumaka, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu, yaitu orang-orang yang menempuh jalanmu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya, tersesat dan tidak mendapat petunjuk kemana mereka harus berjalan, bahkan mereka berada dalam kebingungan dan kebodohan. Hal ini dijelas bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi pada surat Al-An'am ayat 74-79 membahas tentang bagaimana upaya Nabi Ibrahim dalam menanamkan keimanan kepada ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala dan menyembah bintang, bulan, dan matahari. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.